Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang di kandang. Dulu pernah saya kesini tapi ini berubah ini. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Ini kandang kok kenapa berubah? Dipotong sedikit. Maksudnya dipotong apa? Dulu kan kandangnya besar, lebih besar. Jadi ini dikecilin karena di sebelah ini mau dibangun rumah. Dan alhamdulillah rumahnya udah jadi. Jadi kandangnya ini yang tersisa. Kandangnya yang tersisa? Tinggal dulu ini. Dulu 40 lebih ekor kan ya? Iya, 40 lebih. Habis? Habis. Ini sisa berapa kambing? Ini tinggal sisa ini. Tinggal 6. Tinggal 6? Iya. 6 ekor? Nih, ngomong-ngomong masalah kambing nih ya. Yang lain kemana? Ya, yang lain dijual. Ya, alhamdulillah berhasil sih Mas. Budidaya kambing. Dijual ya ini untuk membangun rumah. Ini? Rumah total dari kambing? Iya. Jual berapa puluh ekor, habis berapa dana sih? Ya sekitar ya banyak sih kalau habisnya, cuman kan barangnya yang pertama kan materialnya nyicil gitu. Jadi nggak total semua langsung jual bangun gitu, nggak. Perlahan. Jual kambing juga perlahan. Jadi untuk nyicil material. Ini 40. Berarti dulu dari 40 ada sampai 60 ekor. Ada Mas. Ada ya? Jadi rumah ukuran berapa ini tadi? Ukuran 710. 710. Iya. 710. Boleh ngomong angka nggak, habis rumah habis berapa? Ya kalau rumah ya sekitar habis 90-an lah. 90 juta? Iya. Keren. Terus apakah dari kambing itu juga masuk ke rumah semua atau beli tanah ada? Ada. Yang mana tanahnya? Ini yang di depan rumah tanah. Beli pekarangan? Iya, beli pekarangan. Oh, beli pekarangan. Dari kambing juga? Dari kambing juga. Dan ini tinggal sisa gini kambingnya. Kenapa yang dijual malah kambing bukan dari hasil yang lain? Ya, kalau hasil yang kerja untuk penghasilan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari. Terus? Jadi ini kan kambing ini enggak untuk kebutuhan semua. Jadi sambil kerja, kambing ini ya sambian lah. Jadi memang kambing buat tabungan. Kambing buat tabungan saja sudah bisa bikin rumah, bisa beli tanah. Murni dari kambing ini hebat. Walaupun kapasitas dulu sampai indukan 40. Bayangkan aja kalau 2 tahun. Nah ini kandangnya jadi sedikit. Terus nih masih banyak yang kosong dan dirubah, dan ini jadi rumah. Di situ beli pekarangan. Pekarangan beli berapa puluh juta dari untuk kambing? Kalau pekarangan sih ukurannya kecil ini Mas, paling ukuran 12 meter kali 7 itu 14 juta. 14 juta. Kambing berapa itu? 14 juta itu Pak, kambing berapa? Paling kambing 4. Kambing 4. Kambing 4 dapat tanah ya. Untuk bangun apa nanti ke depan kalau tanah itu sudah bisa dimanfaatkan? Ini kan rencana tanah itu mau dibikin kandang lagi. Ini kandang ini mau dipindah di sana, bikin yang gede lagi. Jadi buat ngisi lagi yang banyak. Sebenarnya kalau ngomong nih ya, nabung kambing itu berapa tahun? Ya kalau kambing ini nggak bisa diporsir waktu sih Mas. Jadi ya jangka waktu lama juga sih. Cuman karena meliharanya banyak, jadi kan beranak. Jadi sekali beranak kan nggak cuma satu. Jadi sekaligus beranaknya banyak ya. Jadi kelihatannya hasilnya gede gitu. Oh, jadi jual sekaligus itu lebih potensi ngumpul dan bisa bikin rumah, bikin tanah ya? Iya Mas. Jadi sama sekali tidak dijual untuk kebutuhan harian atau bulanan atau buat sekolah ya? Enggak, karena kambing ini sambian, jadi untuk yang sehari-harinya dari hasil kerja. Untuk pakan sendiri
keputusan dijual itu apa dulu bermasalah dengan kesulitan pakan? Ya enggak sih, kalau masalah untuk kesulitan pakan enggak pernah kesulitan ya, karena itu tadi ada kebutuhan ingin membangun rumah, jadi terpaksa ya itu dijualin kambingnya. Jadi ini beli tanah asli pengen kembali memperbanyak breedingan kambing. Iya, ingin memperbanyak breedingan kambing lagi yang lebih banyak lagi. Kalau untuk informasi peternak yang nyimak nih, sebenarnya kesulitan atau kendala kambing itu di breeding apa sih? Ya Ada nggak? tetap ada kalau kesulitan ya, kalau kambingnya banyak musim hujan kan, nyari daun singkongnya ini yang hujan-hujan harus nyari daun singkong, repot. Repot ya? Iya ya, agak capek juga lah sebenarnya, cuman ya alhamdulillah ya cukup berhasil. Tidak ada kerugian sama sekali sebenarnya ya? Enggak, kalau untuk kerugian enggak ada, karena pakan kan otomatis enggak beli. Kalau kotoran sendiri sebanyak-banyaknya itu lebih difungsikan untuk ke ladang sendiri atau dijual untuk bangun rumah juga? Kalau pupuk kandang untuk pupuk ladang untuk sendiri. Ladang sendiri. Ada berapa hektar? Ya kalau ladang ini punya bapak sih, paling 1 hektaran lah. Punya bapak ya? Kalau emasnya memang murni mengandalkan kambing ya? Mengandalkan kambing sama kerja. Sama kerja? Kalau ladang nggak punya. Kalau ladang nggak punya? Enggak. Nah Mas, ada nggak di saat jual kemarin itu harganya kesulitan atau jualnya susah di saat mau bikin rumah, atau memang jual cepet asal murah atau gimana? Kalau untuk jual, untuk buru-buru, kalau kambing sih nggak ada istilah rugi Mas ya. Cuman kalau buru-buru mungkin harganya agak turun dikit. Cuman kalau jualnya sabar, istilahnya sabar, nunggu orang yang mau, ya kita harganya bisa kita yang nentuin. Kemarin jual sabar kan ya? Ada selisih berapa ribu? Ya paling kalau misalnya kalau jual buru-buru, kalau misalnya ini contoh, ini kan kambing bagus ini. Kalau ini kan babon ini sekitaran harga 5 juta ini. Nah, cuman kalau kita jual buru-buru ya mungkin sekitaran 4,5 lah gitu. Bandot yang bagus juga berapa itu dulu lakunya? Kalau bandot ada 7 juta. enggak, itu enggak nyampe. Enggak nyampe 7 juta. 5 juta? Ya sekitar itu. Sekitar itu ya. Terus kalau mau ngisi nanti bikin kandang lagi itu dananya dari mana lagi nanti? Nah, kalau itu ya pelan-pelan. Jadi kita karena kambing udah habis, jadi kan ini kita bikin kandang dulu, jadi nanti ngisinya ya 1 persatu gitu. Jual kambing juga untuk bikin kandang? Enggak, kalau bikin kandangnya otomatis kan karena ini udah ada kan, kita geser, jadi ngerubah, bikin nambah lah istilahnya, bikin gede lagi. Terus ngisinya perlahan lah. Ngisinya perlahan. Karena kambing yang awal udah habis semua, jadi kesulitan juga untuk beli langsung banyak. Sama sekali tidak terpikirkan untuk pinjam-pinjam ke bank gitu untuk mempercepat waktu? Ya kalau pengen mempercepat ya mungkin gitu, cuman ya sabar aja lah, nunggu aja. Lebih baik sabar, hasilnya maksimal gitu ya? Iya, lebih baik sabar, jadi sedikit-sedikit gitu. Beli 1, 2 gitu. Kalau yang dirasa apa sih Mas, sudah bisa bangun rumah, sudah bisa bayar pekarangan, kebahagiaan tersendiri yang dirasakan apa? Ya rasanya bersyukur sih, dikasih rezeki sampai bisa kebangun rumah, beli pekarangan. Ya bersyukur gitu aja lah. Nah. Padahal bikin rumah ini dulu kandang kan ya? Iya, dulunya kandang, ini kandang kambing semua. Jadi kandang kambingnya dipotong separuh, yang separuh
buat bikin rumah. Kalau untuk pakan apa aja ini yang di Ini kalau untuk pakan ini fermentasian semua. Daun singkong. Daun singkong. Onggoknya habis. onggoknya Iya, onggoknya habis ya? Heeh. Ini daun singkong semua ini penuh nih. Udah berapa hari di sini? Ini baru hari Minggu kemarin. Oh, baru ini ya. Heeh. Ada campuran nggak ini? Ini nggak ada ini murni. Murni daun singkong ya? Murni daun singkong digiling. Untuk batang juga masuk. Masuk semua. Giling semua ya. Ampas singkong nggak ada ya? Nggak ada habis. Kalau ampas singkong untuk hari ini sebenarnya mahal atau susah? Kalau ampas singkong kalau untuk di wilayah sini sih sebenarnya nggak kesulitan Mas dan ada terus. Ada terus. Heeh. Kalau masalah harga ya standar lah. Standar. Heeh. Orang di luar kan nyimak heran ya, setiap hari daun singkong terus kok nggak habis-habis. Emang akhirnya rumput itu dimanfaatkan buat apa sih Mas? Kalau untuk wilayah Lampung Tengah ini termasuk wilayah perladangan sih Mas. Jadi otomatis orang nanam singkong itu banyak. Jadi rumput itu malah nggak ada karena nggak ada kebun, adanya kebun singkong. Jadi ya kalau untuk daun singkong itu kalau di wilayah sini nggak kesulitan. Mas tadi saya belum tanya nama ya. Iya. Coba kenalkan nama, alamat lengkap, provinsinya. Kalau nama Roni Pratama, alamatnya Wates, Lampung Tengah. Provinsinya Lampung. Lampung. Kalau daun singkong, orang di luar kan masih tetap takut, terus bingung cara pengolahan daun singkong. Kalau habis metik itu agar supaya tidak masuk angin atau kembung, itu gimana kalau trik di Lampung Tengah sih? Kalau tempat saya ini kalau habis apa namanya? Habis metik gitu langsung digiling, yaitu fermentasi tadi. Jadi enggak habis metik langsung dikasihin. Biasanya kan yang sering terjadi karena daun masih basah langsung dikasih makan. Nah, itu yang bikin masuk angin. Biasanya yang sering terjadi. Kadang kan ada yang baru metik langsung kasih basah, belum nggak dicoper, itu kan ada yang berani. Kalau di sini berani nggak ya? Kalau di sini karena udah punya gilingan, jadi kalau langsung dikasihin kan percuma, banyak yang nggak kemakan. Jadi lebih baik digiling, jadi kemakan semua. Oh gitu. Ini babonnya tinggal satu ya? Babon tinggal 2, ini satu sama ini. Tapi ini babon biasa. Bandotnya? Bandotnya masih kecil-kecil ini bandot-bandot tapi kecil ini. Ini babon, ini anakan, itu anakan, anakannya 1, 2, 3, 4, babonnya 2. Jadi kalau untuk macek gimana sekarang? Untuk macek pinjem. Pinjem ya? Karena ini apa nggak ada bandotnya. Nah ini musim hujan, kan sering terjadi flu, kembung. Di sini terjadi nggak ya? Iya terjadi. Cuman dikasih itu apa? Jamu. Jamu apa? Jamu apa sih itu namanya? Temulawak, kunyit, campur gula atau memang suntik jadi? Jamu yang beli itu loh. Apa? Oh, sido muncul. Nah, ya sido muncul. Cuman dikasih itu sama telur paling. Aman? Aman. Alhamdulillah aman. Nggak ada penyakit? Enggak. Terus kalau untuk peternak di luar sebenarnya bagusnya ternak kambing apa sih sebenarnya biar harga jualnya umum, mudah didapat, mudah dijual, terus kemudian enak lah semuanya. Sebenarnya kalau melihara kambing ini lebih baik enak yang kambing biasa Mas. Maksudnya koploh-koploh biasa gitu. Koploh-koploh biasa melihara yang banyak. Cuman kita harus punya pacekan minimal ya 2 apa 3 PX lah, asli PX. Nah, jadi kan kita punya pacekan yang bagus gitu. Jadi kalau yang untuk jual-jualannya enak kan yang kambing koploh-koploh ini enak. Kalau kambing PX ini kan harus yang benar-benar hobi gitu yang beli. Jadi Jawa Randu pejantannya PE,
anaknya jadi besar, Iya. jadi bagus, harga jualnya cepet di masyarakat ya. Bener. Cuman kalau semua kambingnya harus PE kali gesing itu yang beli harus benar-benar orang yang hobi. Oh, jadi masyarakat tidak berani kalau kayak gitu. Ya berani sih, cuman kan lama gitu jualnya. Kalau kita misalnya buru-buru gitu kan, orang kan mikir-mikir mau beli kambing mahal sampai puluhan juta. Otomatis kan banyak yang Jawa Randu ini belinya. Kenapa kacang jarang diternak? Ya karena harga jual itu mungkin Mas, harga jualnya murah dan sekarang banyak kambing-kambing yang apa besar-besar ya, mungkin kebanyakan orang yang milihnya itu. Di sini jarang kambing kacang. Sudah jarang. Sudah jarang. Jadi belum tentu peternak punya 1, 2, 3 kambing kacang ya? Jarang. Sekarang Jawa Randu semua minimal. Ya PE juga banyak, Jawa Randu banyak. Terus kalau bur di sini gimana? Kalau bur untuk wilayah sini nggak ada kayaknya kalau bur. Nggak ada. Nggak ada. Adanya PE dengan Jawa Randu. Iya, PE, Jawa Randu, nah banyak di sini. Gembel? Gembel pun nggak ada di sini. Kalau pasar terus kemana di sini? Kalau untuk saya sendiri sih nggak pernah pasar, cuman kalau pasar sih ya jauh-jauh sih di sini Mas pasarnya. Oh, kalau jual enak ke peternak langsung atau panggil pedagang? Panggil pedagang, nelpon gitu langsung datang pedagangnya. Oh, gitu. Iya. Kalau kesepakatan harga berdasarkan apa? Ukuran atau apa? Ya berdasarkan ukuran kambing sama kambingnya bagus apa enggaknya. Nah, kalau harga umum di pasaran ini, masyarakat yang tidak pernah ke pasar kambing ini untuk tahu harga pasaran gimana? Ya paling dia ngukur harga kambing itu aja, cuman kan kalau jual di pasar gitu biasanya harganya lebih turun gitu. Bagus jual di kandang ya? Iya, karena kan kalau misalnya nggak mau ya udah nggak apa-apa. Kalau ke pasar kan udah jauh-jauh bawa ke pasar, capek, nggak laku pula. Aduh, lebih baik di rumah aja. Ini yang di plastik apa Mas? Ini sama aja fermentasi daun Oh, singkong. karena ini ya nggak ada Tutupnya tutup nggak ya. ada. Ini sudah berapa hari? Ini sama aja dari hari Minggu ini. Hari Minggu, tapi udah dipakai juga ya? Udah dipakai ini. Oh, kalau seumpamanya silase kayak gini cuman 2 hari dipakai bisa nggak? Maksudnya Langsung dikasihkan ke kambing? oh barung giling langsung dikasihin, nggak apa-apa, Aman? aman. Nggak perlu dikasih garam? Nggak ini pakai mineral juga nggak? Ya pakai tapi kan jarang-jarang ngasihnya. Jarang. Ha-ha. Kalau obat gudik pakai nggak ya ini? Kalau obat gudik biasanya saya cuma mandiin pakai itu pastak. Cuman pasta? Ha-ha. Dimandiin itu aja. Kalau vitamin selain jamu sido muncul tadi ada nggak? Vitamin biasanya itu apa? Obat LA itu loh. Oh, disuntik. Ha-ha, disuntikin. Kalau rumusnya peternak itu, ternak itu yang bisa menghasilkan itu harus dikasih rumput atau bagaimanalah cara perawatannya? Supaya menghasilkan maksudnya. Ya kalau misalnya peternak kambing supaya kelihatan hasilnya dan kambingnya bagus-bagus ya harus disesuaikan juga Mas. Jadi kita ya daun singkong pakai, pakan beli ya juga pakai. Contohnya pakan beli ya onggok sama jenjet jagung itu sama bungkil biasanya. Kalau bungkil itu setiap hari berapa, onggoknya berapa dibandingkan daun singkongnya? Paling kalau misalnya pakan beli, jadi kalau pagi daun singkong, sorenya itu pakan. Gitu aja ngasihnya. Ini sehari berapa kali kalau ngasih makan? Pagi sama sore. Cuman 2 kali? Iya. Ya sehat-sehat, bagus-bagus nih ya. Alhamdulillah sehat.
dari dulu cuma 2 kali. Paling kalau sama malam gitu jam-jam 10 gitu. Oh, malam tetap dikasih. Berarti 3 kali. Iya, 3 kali sama malam lah. Oh, Kalau 3. pagi sama sore sama malam. Kalau siang enggak. Siang enggak ya? Enggak. Kenapa siang enggak dikasih? Ya kalau siang kan kalau kambing kan itu sih tidur sama nggak nyem mulutnya. Oke Mas, terima kasih ya Mas ya. Iya, Mas. Sukses, mudah-mudahan nanti berkembang lagi, tambah banyak lagi, terus berhasil lagi. Dulu sudah hampir ratusan ekor, sudah 60-an lebih, ya kan, berkali-kali nabung. Mudah-mudahan ini jadi contoh buat yang lain Mas. Terima kasih Mas ya. Iya, sama-sama Mas.